Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 671. Ini terkait dengan piano, bukankah kamu baru saja mendengarnya? Ada seorang pianis top di sini, yang sepertinya bernama Christina. Mereka ingin aku mempermalukan diriku sendiri, dan itu ada hubungannya dengan itu. Long Zaitian juga berkata dengan lembut, dia tidak berbicara dengan keras, dan dia tidak ingin orang lain mendengar kata-katanya. Ini ada hubungannya dengan piano. Bukankah ini pelecehan? Kakak ipar, keterampilan pianomu termasuk yang terbaik di dunia. Zhao Taiheng ini sudah gila. Chu Wanxing berbisik lagi. Pada saat makan itulah piano yang merdu terdengar di tempat kejadian. Semuanya, seorang pianis papan atas datang ke teater musik di Blok C of Time nih. Lagu yang kita dengar sekarang dimainkan olehnya. Christina, seorang pianis terkenal dan penikmat musik terkenal. Saat ini, Zhao Taiheng berdiri dan memperkenalkan diri kepada semua orang. Wow, Christina, aku pernah mendengar tentang dia. Dia adalah pianis wanita yang sangat baik. Saya sangat menyukai karya piano yang dia mainkan, dan akan sangat menyenangkan mendapatkan tanda tangannya. Aku juga. Ini master piano sungguhan. Aku tidak tahu apakah aku punya kesempatan untuk bertemu dengannya malam ini. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua mulai berdiskusi, dan ada harapan dalam kata-kata mereka. Meskipun Christina bukan dari Daxia, dia cukup terkenal di Daxia. Semuanya, sangat beruntung. Hari ini, pacar teman sekelas kita Susin adalah manajer proyek grup Kicheng, dan Mes. Christina ini diundang oleh grup Kicheng. Pacar Susin Yang Li akan mencoba mengundang Christina, kemarilah untuk pertemuan singkat dengan semua orang. Zhao Taiheng berkata kepada semua orang lagi, dia tidak sepenuhnya mengatakan apa yang dia katakan, dia hanya mencobanya. Coba invite, kalau tidak bisa invite juga tidak apa-apa. Setelah mengalami pelajaran sebelumnya, dia belajar meninggalkan jalan untuk dirinya sendiri. Benar, saya merasa terhormat bekerja untuk grup Kicheng. Pada saat itu, saya secara pribadi akan mengundang Mes. Christina, kita harus memiliki banyak penggemar Mes. Christina di sini, bukan? Yang Li berkata dengan tenang saat mendengar kata-kata itu. Ya, pasti ada. Aku menantikannya. Sungguh menakjubkan. Susin sangat baik ketika dia masih kuliah. Sudah biasa memiliki pacar yang begitu baik sekarang. Petik 2. Tidak, orang baik itu baik dalam segala hal. Semua orang menyalakan mode menjilati anjing lagi, dan mulai menjilati tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mendengar kata-kata ini, sudut mulut Yang Li sedikit melengkung, sedikit bangga. Hal yang sama berlaku untuk Susin, dia bangga pada dirinya sendiri, dan dia jelas sangat berguna untuk kata-kata semua orang. Cih, masalah besar. Jika iparku mengungkapkan identitas Pangeran Katak, dia akan menakutimu sampai mati dalam hitungan menit. Chu Wanxing berbisik ketika dia mendengar suara itu. Kamu terlalu banyak bicara. Gu Qing memberi Chu Wanxing tatapan putih. Awalnya, hanya saja ipar laki-laki saya rendah hati. Itu karena saudara ipar saya terlalu rendah hati sehingga saya membiarkan badut-badut ini mendorong hidung mereka ke wajahnya. Chu Wanxing melanjutkan. Makan sesuatu, ayo, ini enak. Gu Qinglian berkata kepada Chu Wanxing, saat dia berbicara, dia membawakan makanan untuk Chu Wanxing lagi. Dari sudut pandang Gu Qinglian, tidak ada yang salah dengan bersikap rendah hati. Dia menyukai sikap rendah hati Long Zaitian. Sebaliknya, dia lebih muak dengan mereka yang ingin mengatakan sesuatu dan terus mengumumkannya, karena takut orang yang tidak mengetahuinya. Seperti kata pepatah, hamil itu seperti hamil, lama-lama pasti ketahuan. Sebaliknya, mereka yang berteriak bahwa mereka hamil sepanjang hari tampak sedikit menyebalkan. Setelah sekitar setengah jam, semua orang sudah kenyang dengan anggur dan makanan. Pada saat itulah tiba-tiba ada keributan di pintu, dan Yang Li bergegas keluar saat mendengar suara itu. Tidak lama kemudian, seorang wanita berambut pirang, bermata biru, dan bermartabat masuk, dan dia ditemani oleh beberapa pengawal untuk melindunginya dan mencegah orang lain mendekatinya. Saat berdiri di depan pintu, Yang Li membisikkan sesuatu padanya, sementara wanita berambut pirang itu tersenyum dan sedikit mengangguk. Wow, ini benar-benar Christina. Dia memiliki kecantikan dan bakat. Aku mencintainya. Itu terlihat anggun dan bermartabat, murah hati dan sopan, aku menyukainya. Pacar Susin benar-benar cakap. Dia benar-benar mengundang orang seperti itu ke sini. Ketika semua orang melihat ini, mereka banyak berbicara, dan mereka semua tampaknya menghargainya. Mendengar kata-kata ini, Susin semakin bangga, dia sangat berterima kasih atas kata-kata semua orang. Setelah mengobrol sebentar dengan Yang Li di depan pintu, Christina masuk lebih dulu. Semuanya, halo, merupakan kehormatan besar diundang oleh Tuan Yang untuk datang ke sini dan bertemu semua orang. Christina berkata dalam bahasa Daxia yang tersentak-sentak, dia memandang semua orang dengan senyum hangat di wajahnya. Bertepuk-bertepuk tangan. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang bertepuk tangan dan menyambut Christina. Semuanya, ini adalah master piano terkenal Christina, seorang ahli musik terkenal.
Yang Li memperkenalkan lagi dengan sangat megah, dan dia juga sedikit terlena saat ini. Bagaimanapun, dia hanya mencobanya, tetapi dia tidak menyangka akan mengundang orang yang begitu berbakat ke sini, dan dia merasa wajahnya berseri-seri. Pacar murid Susin benar-benar cakap. Artinya, diperkirakan posisinya di grup Kicheng tidak rendah. Bukankah ini omong kosong? Jika hanya karyawan biasa, bagaimana mungkin mengundang orang hebat seperti Christina? Semua orang sangat menghargai dan otentik. Yang Li secara alami sangat berguna untuk kata-kata seperti itu. Tiba-tiba, dia tiba-tiba merasa menjadi pusat perhatian. Saya sangat menyukai budaya Daxia. Saya mempelajari karakter Daxia dan bahasa Daxia sejak lama. Mungkin bahasa Daxia saya terlalu standar. Harap bersabar. Christina melanjutkan lagi, dia tampak selalu memiliki senyum menawan di wajahnya, yang tak tertahankan dan tak terhindarkan. Sudah dikatakan dengan sangat baik. Ya, aku memberimu jempol. Dewiku benar-benar hebat, aku menyukainya. Bahkan jika semua orang menanggapi, Christina sangat senang mendengar apa yang dikatakan semua orang. Senang bertemu denganmu di sini. Ada dua tujuan utama datang ke sini. Salah satunya adalah untuk minum bersama semua orang dan menghibur teman sekelasmu. Christina tersenyum lagi. Kemarilah, buka sebotol anggur senilai 100.000 yuan itu. Botol anggur ini untuk Mes. Christina, terima kasih sudah datang. Pada saat ini, Zhao Taiheng berbicara. Dia berkata kepada pelayan, pelayan mendengar kata-kata itu, dan bergegas turun. Setelah beberapa saat, dia kembali dengan anggur, dan kemudian memberi Christina segelas anggur. Teman-teman terkasih, mari kita angkat gelas untuk bertemu dan mencintai. Christina mengangkat gelas anggurnya dan berkata kepada semua orang dengan senyum di wajahnya. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka juga bersulang satu demi satu, dan beberapa bahkan mencuri foto mereka. Lagi pula, itu adalah sesuatu yang pantas untuk dipamerkan untuk bisa bersulang dengan tembakan sebesar itu. Bab 672. Christina melakukannya lebih dulu, dan semua orang melihat ke atas dan meminumnya ketika mereka melihatnya. Salah satu tujuan datang ke sini adalah untuk minum bersama semua orang. Tujuan kedua adalah karena Tuan yang berkata bahwa Anda dapat menemukan musik peri di dunia saat Anda datang ke sini. Selain itu, Anda juga dapat menemukan tangan Tuhan yang menjadi terkenal beberapa waktu lalu di Daxia. Sebenarnya, saya berteman sangat baik dengan Tuan Li Changmin dari Kerajaan Hanbei. Saya telah bertanya kepadanya tentang keberadaan tangan Tuhan, tetapi dia tutup mulut dan tidak mau memberitahu. Mengatakan bahwa dia setuju dengan itu pria misterius dan tidak mengungkapkannya kepada siapapun. Saya hanya dapat menemukan informasinya sendiri. Saat mengucapkan kata-kata ini, Christina masih tersenyum, dan senyumnya membuat orang merasa hangat dan cerah. Ketika Yang Li mendengar kata-kata ini, wajahnya menjadi merah, kata-kata ini sebenarnya dibuat olehnya. Bagaimana mungkin ada tangan Tuhan di sini? Meskipun Pangeran Katak sebelumnya telah mendapatkan ketenaran, dia tidak pernah menunjukkan wajahnya dari awal hingga akhir. Siapa yang tahu siapa Pangeran Katak ini? Tapi Yang Li tidak bisa menahannya, jika dia tidak mengatakan itu, dia tidak akan bisa mengundang Christina, jadi dia hanya bisa berbohong dengan lembut. Apakah kita memiliki tangan Tuhan di sini? Bagaimana ini mungkin? Itu adalah keberadaan yang sangat misterius, bagaimana mungkin itu bersembunyi di antara kita? Itu benar, jika kamu tidak mengatakan itu, Yang Li mungkin tidak akan bisa mengundang dewa besar ini, kan? Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua berdiskusi dengan suara rendah. Suara mereka sangat kecil, karena mereka takut Christina akan mendengarnya. Kakak ipar, siapa yang membocorkan berita? Yang Li tahu tentangmu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Christina, Chu Wanxing sedikit terkejut dan otentik. Bagaimana mungkin? Dia hanya kucing buta yang menabrak tikus mati. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum kecut. Karena dia melihat ekspresi Yang Li dengan jelas mengatakan bahwa dia berbohong. Hei, aku tahu kakak iparku bukan tipe orang yang suka pamer. Chu Wanxing menghela nafas, dan berkata, Nona Christina, Xianle tidak dipertimbangkan di sini, tetapi saya memiliki beberapa teman di sini yang sangat tertarik dengan seni piano dan memiliki pencapaian tertentu dalam seni piano. Mereka berharap mendapatkan apresiasi dan saran Anda. Jika Anda cukup beruntung untuk diapresiasi olehmu, itu akan menjadi musik peri. Yang Li datang ke Christina dengan rasa hormat dan keaslian. Oh, begitulah. Karena memang begitu, aku akan menghargainya. Christina tidak kecewa ketika mendengar ini, dan berkata, ini adalah teman baik saya, Tuan Zhao Taiheng. Dia telah berlatih piano sejak dia masih kecil, dan dia memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam seni piano. Yang Li memperkenalkan Christina lagi. Halo, Mes. Christina, saya sangat tersentuh dan menantikan untuk pertunjukan Anda selanjutnya. Zhao Taiheng berdiri dan berkata kepada Christina. Saat dia mengatakan itu, Zhao Taiheng keluar dari kotak setengah terbuka. Di luar kotak ada lantai dansa dengan beberapa piano di samping lantai dansa, Zhao Taiheng langsung berjalan. Semua orang baru saja selesai makan, dan ketika mereka melihat Zhao Taiheng hendak memamerkan keahliannya, mereka semua mengikuti dan berkumpul untuk menonton.
Christina juga keluar dan berdiri di samping untuk menikmati penampilan Zhao Taiheng. Dear Ms. Christina dan semua siswa, karya yang ingin saya mainkan adalah untuk Alice. Karya ini didedikasikan untuk gadis yang saya suka. Saya selalu menyukainya sejak kuliah. Hari ini, dia ada di sini. Saya harap dia bisa mengerti saya perasaan untuknya ketika dia mendengar lagu ini. Zhao Taiheng duduk di depan piano, sangat emosional dan otentik. Wow, sangat mengharukan, aku sudah kuliah sejauh ini. Gadis beruntung mana yang bisa membuat pemimpin regu Zhao menunggu selama bertahun-tahun. Masih layak untuk ditanyakan, siapa yang begitu dan begitu pada waktu itu. Ada banyak diskusi di antara orang-orang, dan ada berbagai petunjuk dalam kata-katanya. Emosi yang sangat indah, dengarkan kata-katamu, gadis yang kamu suka harus ada di sana. Christina juga berkata dengan sedikit emosi, setelah mendengar kata-kata ini, Zhao Taiheng menatap Gu Qinglian. Hanya pada saat ini, Gu Qinglian memegang tangan besar Long Zaitian, dan ketika dia menyadari bahwa Zhao Taiheng sedang melihat ke atas, dia bersandar sedikit ke belakang Long Zaitian. Sial, kakak ipar, dia memprovokasimu. Bukankah Alice dalam lagunya mengacu pada Gu Xiaolian? Dia memilih lagu ini untuk memprovokasimu. Chu Wanxing berkata dengan marah saat mendengar kata-kata itu. To Alice adalah sebuah lagu tentang seorang gadis bernama Alice yang mencari bantuan dari orang lain untuk membantu seorang lelaki tua buta mewujudkan keinginannya untuk melihat hutan dan laut. Beethoven sangat tersentuh oleh ini, dan secara khusus memainkan musik yang indah untuk lelaki tua itu pada malam Natal. Mendengarkannya, musik itu membuat lelaki tua itu melihat puncak salju pegunungan Alpen, air laut di sekitar Tahiti, burung camar, hutan, matahari menyilaukan. Maka lelaki tua itu menutup matanya dengan puas, tidak lagi kesepian dan menyedihkan. Setelah itu, Beethoven mempersembahkan karya itu untuk gadis baik hati Alice. Jadi kesimpulannya, lagu ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan cinta. Siapapun yang mengetahui beberapa kiasan ini akan memilih lagu ini untuk menyatakan cintanya kepada gadis yang disukainya. Petik 2. Long Zaitian berbicara dengan tenang. Ah, Zhao Taiheng melakukan kesalahan lagi. Ya Tuhan, tiba-tiba aku menyadari pentingnya membaca lebih banyak buku. Ketika Chu Wanxing mendengar kata-kata itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa kritik idiot Zhao Taiheng adalah kejahatan ketidaktahuan lainnya. Bagaimana kamu tahu begitu banyak? Kamu tahu. Kadang-kadang, aku merasa kamu harus menjadi seorang pianis. Gu Qinglian memandang Long Zaitian dengan mata berbinar, sedikit menghargai. Semakin banyak kamu membaca, semakin banyak kamu akan tahu. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum ringan. Gu Xiaolian, kamu benar-benar, dia adalah suamimu, mengapa dia tahu begitu banyak, tidakkah kamu memilikinya di hatimu? Ketika Chu Wanxing mendengar kata-kata itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Aku bukan tukang gosip sepertimu. Aku menghabiskan sepanjang hari mencoba mencari tahu rahasia orang lain. Bukankah itu normal? Gu Qing memberi Chu Wanxing tatapan putih, dan berkata dengan marah. Cih, kenapa aku bergosip? Aku haus akan ilmu dan keinginan untuk menjelajah. Dengan sifat dan kebiasaan yang baik, bagaimana aku bisa menjadi bahan gosip jika sudah sampai ke mulutmu, sungguh. Chu Wanxing sangat tidak yakin ketika dia mendengar kata-kata itu. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia menggelengkan kepalanya dan tidak melanjutkan berbicara dengan wanita yang membuat kata-kata yang tidak masuk akal itu. Pada saat itulah Zhao Taiheng, yang sedang duduk di depan piano, mulai bermain. Nada-nada cerdas mengalir keluar dari ujung jari Zhao Taiheng. Dia memejamkan mata, seolah menikmati kegembiraan bermain. Bab 673. Mendengarkan musik yang mengalir keluar, semua orang secara sadar merendahkan suara percakapan. Mencoba yang terbaik untuk mendengarkan musik yang dimainkan. Saling berbisik dari waktu ke waktu, dan bertukar pikiran ungkapkan penegasan mereka atas keterampilan piano Zhao Taiheng. Christina di samping juga mendengarkan dengan sangat serius, sedikit mengangguk, mengungkapkan penegasannya atas keterampilan piano Zhao Taiheng. Dilihat dari ekspresinya yang dangkal, dia tampaknya cukup yakin dengan keterampilan piano Zhao Taiheng. Melihat pemandangan ini, Yang Li perlahan melepaskan batu di hatinya. Dia telah membual kepada Christina sebelumnya, dan jika Zhao Taiheng bermain terlalu buruk, dia akan sedikit sulit untuk dijelaskan. Tetapi sekarang tampaknya Zhao Taiheng bermain bagus, dan dia disetujui oleh Christina. Meskipun dia bisa memainkannya dengan baik, itu masih jauh di belakang saudara ipar saya. Saat ini, Chu Wanxing sangat lugas. Gu Xiaolian, menurutmu begitu? Chu Wanxing menatap Gu Qinglian, lalu bertanya lagi. Tentu. Gu Qinglian berkata tanpa ragu bahwa keterampilan piano Long Zaitian diakui oleh Li Changmin, dan juga oleh ribuan netizen. Li Changmin dan ribuan netizen menyebut Long Zaitian sebagai tangan Tuhan, yang tidak bohong. Meskipun Zhao Taiheng luar biasa, tetapi dibandingkan dengan Long Zaitian, masih belum ada perbandingan sama sekali. Ini seperti langit dan tanah, yang tidak bisa dibandingkan sama sekali. Gu Qinglian sendiri juga memiliki kemampuan mengapresiasi musik, jadi dia sangat menyadari kesenjangan antara Zhao Taiheng dan Long Zaitian. Hei, tidak ada orang yang memuji suaminya seperti itu. Huang Polah yang menjual melon dan menyombongkan diri.
Chu Wanxing tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda Gu Qinglian. Pergilah, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Gu Qinglian berkata dengan marah. Pertunjukan Zhao Taiheng berlangsung sekitar 7 atau 8 menit, setelah 7 atau 8 menit, Zhao Taiheng akhirnya membuka matanya dan menghentikan gerakannya. Tepuk, tepuk, tepuk. Christina bertepuk tangan lebih dulu, diikuti dengan lebih banyak tepuk tangan di tempat kejadian. Kali ini, orang-orang yang datang untuk menonton bukan hanya siswa dari kelas Zhao Taiheng sendiri, tetapi juga beberapa pelanggan box lainnya. Melihat seseorang tampil, wajar jika para penonton datang untuk menonton. Menghadapi tepuk tangan meriah, Zhao Taiheng berdiri, berjalan ke arah orang-orang, dan membungkuk dalam-dalam. Wow, dia sangat tampan. Pemimpin regu Zhao memang idola saya. Di mana saya dapat menemukan orang yang luar biasa dengan begitu banyak talenta dan begitu banyak uang. Tidak, sayang sekali, bunga kelas kita menikah dengan sia-sia. Ada banyak diskusi di antara orang-orang, dan wajar jika Long Zaitian terlibat lagi. Melihat adegan ini, Long Zaitian juga bertepuk tangan, dia secara alami mendengar kata-kata kasar itu, tapi dia tidak keberatan sama sekali. Di dunia ini, tidak pernah ada kekurangan orang yang memandang rendah orang lain dengan mata anjing, dia sudah terbiasa. Pencapaian artistik Tuan Zhao benar-benar mengejutkan saya. Saat ini, Christina berbicara, dengan senyum di wajahnya, sedikit menghargai. Nona Christina, temanku sangat tertarik dengan seni piano. Dia telah berlatih piano sejak kecil, dan dia masih sangat mengagumimu. Yang Li memukul saat setrika masih panas, dan berkata dengan tergesa-gesa. Oh, sangat jarang memiliki minat seperti itu. Ketika Christina mendengar ini, dia sedikit terkejut. Master Christina telah memenangkan penghargaan. Nyatanya, selain saya, ada orang lain yang sangat menghargai seni piano, dan pencapaian seni piano mereka jauh lebih baik daripada saya. Zhao Taiheng sangat rendah hati dan otentik, tetapi kalimat ini telah dipikirkannya sejak lama. Oh, aku tidak tahu siapa itu. Jika memang ada pecinta piano yang lebih baik dari Tuan Zhao, maka aku sangat ingin mengenalnya. Christina melihat sekeliling, lalu berkata, Tuan Long ini adalah teman saya. Dia pernah mengatakan kepada saya bahwa dia memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam seni piano. Zhao Taiheng memandang Long Zaitian dan memperkenalkannya. Pada saat itulah mata Christina tertuju pada Long Zaitian. Hei, apakah pemimpin pasukan Zhao mengatakan bahwa sampah mengatakan bahwa dia memiliki pencapaian tinggi dalam seni piano? Siapa yang tidak? Saya juga mengatakan bahwa saya adalah reinkarnasi dari Beethoven. Siapa yang tidak menyombongkan diri? Itu benar, apakah menurutmu dia berani tampil di atas panggung? Bukankah memalukan bermain di atas panggung? Jika dia benar-benar memiliki pencapaian seni piano yang sangat tinggi, apakah dia akan tetap menggunakannya sebagai menantu dari pintu ke pintu? Betul. Kalau kamu punya skill, kenapa kamu harus makan makanan lunak? Semua orang membicarakannya, dan kata-kata mereka penuh dengan penghinaan. Karena mereka tidak bisa melepaskan prasangka mereka terhadap Long Zaitian dari awal hingga akhir karena beberapa rumor tentang Long Zaitian. Nona Christina, apa yang dikatakan saudara Zhao itu benar. Tuan Long ini memang mengaku memiliki tingkat pencapaian seni piano yang tinggi, tetapi kami belum pernah melihatnya bermain. Yang Li juga berkontribusi pada nyala api, dengan wajah yang menyeramkan dan asli. Dia bertekad bahwa Long Zaitian tidak akan tahu cara bermain piano, lagi pula, di matanya, Long Zaitian hanyalah pemborosan. Sampah, kedua bajingan ini benar. Kakak iparku benar-benar memiliki pencapaian tinggi dalam seni piano. Setidaknya dia bisa membunuh anjing munafik Zhao Taiheng dalam hitungan detik. Ketika Chu Wanxing melihat Zhao Taiheng dan Yang Li bernyanyi serempak untuk Long Zaitianxia, dia sangat menghina. Siapapun yang mengetahui beberapa informasi orang dalam tahu bahwa Zhao Taiheng dan Yang Li mempermainkan Long Zaitian. Mereka yakin Long Zaitian tidak bisa bermain piano, jadi mereka ingin membuat Long Zaitian mempermalukan dirinya sendiri, itu saja. Tuan, apakah benar yang mereka katakan? Mendengar apa yang dikatakan Yang Li dan Zhao Taiheng, Christina tertarik pada Long Zaitian. Dia mengambil 2 langkah ke arah Long Zaitian, lalu berkata, setengah benar, setengah salah. Long Zaitian memegang gelas anggur di tangannya, dan masih ada anggur merah di gelas itu. Dia mengocoknya dengan lembut 2 kali, tanpa memandang Christina, meminum semuanya dalam satu tegukan, lalu menjawab. Bagaimana mengatakan? Tanya Christina. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka juga tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Mereka bilang aku jago piano, itu benar. Mereka bilang aku jago piano, itu salah, dan aku tidak pernah bilang begitu. Long Zaitian merapikan pakaiannya, lalu berkata. Dia mengenakan setelan yang dibelikan Gu Qinglian untuknya hari ini. Setelah dia berdiri, dia memberikan perasaan tinggi dan tinggi, terutama ketika dia berbicara, matanya yang memandang rendah dunia memberinya aura dingin dan agresif. Tes, apakah itu berarti pencapaian pianonya sangat tinggi? Hehehe, bukankah dia mengatakannya sendiri? Siapa yang tidak tahu bagaimana menyombongkan diri, jika kamu bisa melakukannya, kamu harus melihat babak sebenarnya di atas panggung. Ketika semua orang melihat ini, ada banyak diskusi. Bab 674. Nyatanya,
Ketika Christina melihat Long Zaitian, dia sudah terintimidasi oleh aura Long Zaitian. Dia terus menatap Long Zaitian, seolah-olah ada cahaya di Long Zaitian. Kata-kata dan perbuatan, penampilan dan temperamen pria ini begitu istimewa dan mempesona. Long Zaitian, karena kamu bilang begitu, apakah kamu berani tampil di atas panggung? Ketika Yang Li mendengar kata-kata Long Zaitian, dia sangat jahat. Dia menginginkan efek seperti itu. Selama Long Zaitian berada di atas panggung, Long Zaitian pasti akan membodohi dirinya sendiri. Bayangkan saja seseorang yang tidak bisa bermain piano. Betapa konyolnya ketika orang duduk di depan piano dan bingung. Pada saat ini, Yang Li sepertinya telah melihat adegan Long Zaitian membodohi dirinya sendiri di atas panggung. Kakak yang benar, siapa yang tidak tahu bagaimana mengatakan bahwa kamu sangat kuat? Apakah kamu berani naik ke atas panggung dan membiarkan semua orang melihat pencapaian seni pianomu? Zhao Taiheng berkata dengan sinis. Pada saat ini, dia sombong, berharap Long Zaitian itu membodohi dirinya sendiri. Tuan Long, sebenarnya, saya sangat menantikan penampilan Anda. Tentu saja, tidak masalah jika Anda tidak tampil dengan baik. Lagi pula, semua orang hanya bertukar pikiran. Christina yang berbicara, dengan senyum hangat di wajahnya. Karena kamu sangat ingin aku naik, maka aku akan membuatnya sulit. Long Zaitian berdiri, mengamati kerumunan, lalu berjalan beberapa langkah ke depan, dan berhenti di depan Zhao Taiheng. Zhao Taiheng kan, sebenarnya awalnya aku tidak berencana untuk naik. Karena aku takut kamu minder setelah mendengarkan penampilanku. Tapi karena kamu tidak nyaman, maka aku akan membuatmu tidak nyaman. Long Zaitian berbicara dengan tenang. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka dibombardir lagi, mereka semua berbicara. Sombong, terlalu sombong, ini adalah provokasi untuk Zhao Taiheng, provokasi Qi Guoguo. Benar-benar sombong, kuharap kekuatannya bisa menandingi kesombongannya. Itu hanya gertakan, master sejati, bagaimana dia bisa sembrono seperti dia. Saya pikir dia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri di depan istrinya, jadi dia menahan diri. Hahaha, mungkin sulit untuk turun dari harimau, tidak mungkin, aku sudah gila. Masih ada semua jenis suara mengejek di kerumunan, tapi Long Zaitian tidak peduli sama sekali. Di hadapan kekuatan nyata, setiap serangan dan fitnah tidak akan berdaya. Long Zaitian berjalan ke piano dan duduk, dia menyalakan mikrofon di atas piano, dan sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu. Sebelum saya mulai bermain, saya ingin mengoreksi kesalahan Tuan Zhao Taiheng sebelumnya. Bagi Alice sebenarnya bukan lagu untuk mengungkapkan cintanya kepada gadis yang disukainya. Inspirasi Beethoven untuk menciptakan karya ini berasal dari seorang pria bernama Gadis Alice. Gadis itu bernama Alice mencari bantuan dari orang lain untuk membantu seorang lelaki tua buta mewujudkan keinginannya untuk melihat hutan dan laut. Beethoven sangat tersentuh oleh ini, dan secara khusus memainkan musik yang indah untuk lelaki tua itu pada malam Natal. Mendengarkannya, musik itu membuat lelaki tua itu melihat puncak salju pegunungan Alpen, air laut di sekitar Tahiti, burung camar, hutan, matahari menyilaukan. Maka lelaki tua itu menutup matanya dengan puas, tidak lagi kesepian dan menyedihkan. Setelah itu, Beethoven mempersembahkan karya itu untuk gadis baik hati Alice. Long Zaitian berbicara dengan fasih melalui mikrofon. Mendengar kata-kata tersebut, wajah Zhao Taiheng terasa panas. Ternyata dia mengungkapkan perasaannya yang salah dengan hasratnya, dan dia merasa sangat malu. Jadi begitu. Jika dia tidak mengatakan apa-apa, kita tidak tahu. Jadi, bukankah pemuda itu salah mengungkapkan perasaannya? Hahaha, bisa dibilang begini. Lumayan. Semua orang juga mulai berdiskusi, dan tiba-tiba merasa sedikit lucu, tidak tahu arti nadanya, tapi memainkan piano secara acak. Kau bicara omong kosong, Tu Alice, yang aslinya adalah lagu untuk mencurahkan isi hatimu pada gadis yang kau cintai. Mendengar ini, Yang Li berdebat lagi. Apakah saya benar? Anda dapat mencari secara online. Sekarang adalah era pertukaran informasi yang sangat berkembang. Harap manfaatkan pencarian dengan baik. Membaca terlalu sedikit tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah Anda ingin mengungkapkan pandangan Anda meskipun Anda tahu kamu tidak banyak membaca. Kamu suka ini. Ini akan menjadi bahan tertawaan. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum dan berkata, dia memiliki sikap yang tenang, dan ketika dia berbicara, dia tenang dan beralasan. Bukankah kamu mengatakan bahwa suami Gu Qinglian adalah seorang sampah? Gaya percakapan ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Pengetahuan yang luar biasa dan percakapan yang elegan, ini sama sekali tidak terlihat sia-sia. Mari kita lihat dulu dan lihat apakah dia seperti yang dia katakan. Dia memiliki seni piano tingkat tinggi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Long Zaitian, semua orang merasa sedikit heran. Percakapan ini sangat indah sehingga Zhao Taiheng dan Yang Li tidak tahu bagaimana menjawabnya. Yang Li mengeluarkan ponselnya secara langsung dan mulai memanfaatkan pencarian dengan baik. Langsung mencari apa yang dikatakan Long Zaitian. Setelah beberapa saat, wajahnya berubah, persis seperti yang dikatakan Long Zaitian. Saat ini, ada juga orang-orang yang penasaran di tempat kejadian yang mulai mencari. Setelah melihat hasil pencarian, mereka semua sering berbisik dan mengangguk.
Jelas, apa yang dikatakan Long Zaitian benar. Gadis itu mencurahkan isi hatinya. Yah, apakah aku benar? Aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa kamu perlu membaca lebih banyak. Baca dengan baik, baca dengan baik, baca dengan baik. Kamu tidak menganggap serius 9 kata yang kuberikan padamu. Long Zaitian sedikit kecewa. Zhao Taiheng mengertakkan gigi ketika mendengar kata-kata itu, merasa sangat terhina. Sampah ini benar-benar memberitakannya di depan banyak orang, mengapa? Namun, pada saat ini, dia tidak punya tempat untuk curhat. Setiap kata dari Long Zaitian sepertinya sempurna, dan setiap kata tidak terkalahkan, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Tuan Long, pengetahuan Anda sangat luas. Sekarang saya yakin Anda mungkin memiliki beberapa pencapaian dalam seni piano. Christina menyaksikan semua yang terjadi, dan dia juga sangat emosional. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak menanggapi Christina, dia meletakkan tangannya di atas piano. Karena semua orang sangat antusias dan bersemangat, hari ini, saya akan memenuhi keinginan Anda dan memainkan sebuah lagu untuk Anda. Tapi saya tidak ingin Anda membuat video karena saya bermain terlalu baik, karena saya tidak ingin menjadi terkenal. Petik 2. Long Zaitian melanjutkan lagi. Gila, terlalu sombong. Sombong dan sombong, bisakah bakatnya menandingi kesombongan dan kesombongannya? Sulit untuk mengatakan apakah itu layak, tapi mulut ini sangat bagus untuk menyombongkan diri. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, ada banyak diskusi. Kesombongan Long Zaitian telah menyegarkan kesadaran mereka. Bab 675. Karya yang saya mainkan hari ini didedikasikan untuk istri saya. Setiap jiwa terlahir terisolasi dan acuh tak acuh, seperti patung Adilina tanpa emosi dan ekspresi. Saya berdoa kepada semua makhluk. Ketulusan dan kegigihan telah menggerakkan dewa cinta, cinta yang Tuhan berikan kepada Adilina hidup, dan saya bisa hidup bahagia dengan Adilina saya. Dan Adilina dalam hidup saya adalah istri saya. Dan lagu yang akan saya mainkan hari ini adalah Sene. Adrina by the Water, oleh Weir, didedikasikan untuk orang yang saya paling disayang. Long Zaitian berbicara dengan fasih ke mikrofon. Wow, Adilina by the Water, aku pernah mendengar lagu ini sebelumnya, ini lagu yang sangat emosional. Bagaimana seorang pria bisa begitu romantis? Jika aku adalah istrinya, aku pasti akan meneteskan air mata. Kedengarannya bagus, tapi aku tidak tahu cara memainkannya, hehehe. Semua orang berdiskusi dengan berbisik lagi. Di tengah diskusi di antara kerumunan, Long Zaitian perlahan menutup matanya. Jari-jarinya melompat ke tuts piano, dan nada-nada lincah melompat keluar satu demi satu, seolah-olah memukul hati orang, yang membuat orang tiba-tiba merasa patah hati. Mendengarkan kata-kata ini, mata indah Gu Qinglian sedikit cerah. Dia memandang Long Zaitian di atas panggung, seolah dia merasa pria ini akan bersinar. Wah, apa yang dia katakan sangat romantis. Sayangnya, aku tidak banyak membaca, jadi aku tidak tahu artinya. Chu Wanxing menghela nafas dengan cukup otentik. Dahulu kala, ada seorang Raja Siprus yang kesepian bernama Pygmalion. Dia membuat patung seorang gadis cantik, dan memandangnya setiap hari, dan akhirnya jatuh cinta pada patung gadis itu. Dia berdoa kepada para dewa, menantikan keajaiban cinta. Ketulusan dan dedikasinya menggerakkan Aphrodite, dewa cinta, dan menghidupkan patung itu. Sejak itu, Raja yang beruntung tinggal bersama gadis cantik itu dan menjalani kehidupan yang bahagia. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia hanya menjawab perlahan. Dia tidak tahu apakah orang lain dapat memahaminya. Tetapi dia tahu bahwa dia dapat memahami pikiran Long Zaitian, sama seperti Long Zaitian juga memahami pikirannya. Wah, ada kiasan seperti itu. Kisah cinta yang romantis, aku sangat masam, aku juga ingin cinta yang manis. Chu Wanxing menangis aneh lagi, dengan air mata mengalir di wajahnya. Dia berkata bahwa ketika dia bersama pasangan ini, dia selalu merasa ada makanan anjing yang tak ada habisnya. Sebagai anjing tunggal, dia merasa hidup terlalu sulit. Saat lagu berlanjut, Gu Qinglian merasa hidungnya sedikit masam dan matanya sedikit merah. Dia adalah orang yang sangat mudah tersentuh dan memiliki air mata yang sangat rendah. Segera, dia sudah meneteskan air mata. Kamu bajingan, kenapa kamu selalu melakukan hal-hal yang membuat orang menangis? Gu Qinglian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh di dalam hatinya. Di tempat kejadian, dengan kemajuan lagu, diskusi yang semula berisik telah mereda. Semua orang tampaknya telah memasuki kondisi mendengarkan lagu yang indah ini dengan cermat. Nada-nada yang menggetarkan jiwa itu seakan mampu menembus daging dan darah langsung ke jiwa. Ternyata semua orang hanya melihat dan mendengarkan dari kejauhan, namun seiring berjalannya waktu, mereka mulai memejamkan mata perlahan, seolah tenggelam dalam lautan musik. Christina juga menutup matanya dengan lembut, tetapi tangannya dipegang erat, satu demi satu. Nada yang langsung masuk ke jiwa, mengetuk hatinya lagi dan lagi. Setelah beberapa saat, dia tidak tahan lagi, dan air mata menetes dari kelopak matanya ke bawah. Siapa yang tidak memiliki hubungan yang menyedihkan, yang tidak memiliki masa lalu yang tak tertahankan? Hanya saja semua ini seperti daun musim gugur yang layu dan busuk yang mengendap di dasar sungai, sunyi dan sunyi, menunggu untuk perlahan membusuk dan menghilang. Namun,
Ketika hujan musim gugur yang deras datang, banjir benar-benar mengangkat dedaunan musim gugur dan endapan lumpur di dasar sungai, membuat seluruh sungai menjadi keruh. Tapi sekarang, suara piano yang indah ini adalah hujan musim gugur yang deras, mengeruhkan sungai kenangan di hati mereka. Saat piano dimainkan, hati mereka melonjak. Saat piano dimainkan, air mata mengalir ribuan baris. Setelah memainkan lagu tersebut, Long Zaitian berdiri dan sedikit membungkuk kepada semua orang. Pada saat ini, pemandangannya sedikit sunyi, sangat sunyi, hanya suara isak tangis yang samar. Tepuk, tepuk, tepuk. Tiba-tiba, semua orang bereaksi, dan ada tepuk tangan meriah di tempat kejadian. Jelas, ini adalah penegasan pencapaian artistik Long Zaitian. Lagu ini bisa dianggap sebagai musik peri di dunia, dan lagu ini seharusnya hanya ada di langit. Ini menggetarkan jiwa dan menyentuh. Ya Tuhan, apakah musik itu dimainkan oleh tangan Tuhan? Di dunia ini, seharusnya tidak ada lagu yang menggetarkan jiwa, karena lagu ini seharusnya hanya ada di langit. Setiap orang sangat emosional, sebuah musik membawa kembali ingatan banyak orang dan membuat semua orang di tempat kejadian menangis. Jelas, Zhao Taiheng dan Long Zaitian tidak ada bandingannya dalam hal reaksi seperti itu di tempat. Permainan Zhao Taiheng paling-paling hanya menyenangkan untuk didengarkan. Tetapi permainan Long Zaitian tidak hanya enak untuk didengarkan, tetapi juga menyentuh dan menyentuh. Itu adalah suara alam yang dapat menembus tubuh dan darah serta mencapai jiwa. Luar biasa dan langka di dunia. Pada saat ini, Zhao Taiheng berdiri di sana dengan hampa, benar-benar tercengang. Manusia bukanlah rumput, meskipun dia bukan orang yang baik, bagaimana mungkin dia tidak memiliki masa lalu yang pahit dalam hidupnya selama beberapa dekade. Dia jelas terintimidasi oleh musik Long Zaitian saat ini, tenggelam dalam permainan Long Zaitian dan tidak bisa melepaskan diri, dia merasa telah benar-benar jatuh. Yang Li, yang berdiri di samping, sedikit marah ketika melihat semua ini, dan dia menggertakkan giginya dengan keras. Tak bisa dipungkiri, lagu Long Zaitian juga menggugahnya. Namun, dia masih dirugikan. Dia awalnya ingin Long Zaitian membodohi dirinya sendiri. Tetapi dia tidak menyangka Long Zaitian akan memanfaatkan kesempatan yang dia ciptakan untuk membuat percikan besar. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan. Sampah ini, bagaimana dia bisa bermain piano dengan baik, bukankah dia sampah? Yang Li tidak bisa menahan kutukan di dalam hatinya. Bukankah kamu bilang dia sia-sia? Apa yang terjadi? Susin mengertakkan gigi dan berkata, kata-katanya penuh dengan kebencian. Dia adalah orang yang paling tidak mau mengakui bahwa Long Zaitian luar biasa. Ketika dia masih kuliah, dia dibandingkan dengan Gu Qinglian. Sekarang dikatakan bahwa Gu Qinglian menikah dengan suami yang tidak berguna. Dia tidak bisa menunggu untuk menertawakannya dan menertawakannya. Tetapi saat ini, fakta mengatakan kepadanya bahwa suami Gu Qinglian bukanlah pemborosan, tetapi pria terbaik di dunia. Dia merasa bahwa kontras fakta yang begitu besar tidak dapat diterima. Entahlah, Tong Sampa berbicara tentang bermain piano dengan sangat baik, ini. Yang Li juga berbicara dengan ragu-ragu, untuk sementara, dia tidak bisa mengetahuinya, dia merasa bahwa dia mungkin salah paham tentang Long Zaitian. Limbah. Tempat sampah mana yang memiliki penampilan seperti itu hari ini, yang ini bisa memainkan piano dengan baik. Piano ini, asalkan dikeluarkan, sudah cukup untuk membuatnya terkenal dan memenangkan kedua hati. Tapi dia tidak melakukannya, kenapa? Bab 676. Di tengah gemuruh tepuk tangan dari semua orang, Long Zaitian hendak turun dari panggung. Tuan Long, tolong tetap di sini. Pada saat ini, Christina berbicara, dan dia menghalangi jalan Long Zaitian. Ada apa? Long Zaitian bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Kamu bisa menjadi artis terkenal dunia, kamu tahu itu. Christina menggenggamnya dengan kedua tangan, dan berkata kepada Long Zaitian dengan serius. Sudah berapa tahun dia tidak meneteskan air mata, tetapi hari ini dia meneteskan air mata karena lagu ini. Hatinya tergerak, dan dia tersentuh oleh lagu yang indah ini. Suara piano tergerak, dan saya tergerak oleh pria yang belum pernah saya temui sebelumnya. Saya tahu. Long Zaitian baru saja merespons. Kamu juga tahu bahwa aku memiliki sedikit reputasi. Aku tahu bahwa kamu adalah orang yang aku cari. Aku tidak menyangka akan menemukanmu ketika aku datang ke sini, tetapi takdirnya sangat indah. Christina cukup emosional dan otentik. Bahkan jika kamu bisa mendengarnya, aku tetap tidak ingin kamu mengatakannya. Karena aku tidak ingin menjadi terkenal, apalagi mengungkapkan informasi apapun tentang diriku, mengerti? Long Zaitian berkata kepada Christina. Dia secara alami mengerti apa yang dimaksud Christina, dan dia menyadari bahwa Long Zaitian adalah apa yang dikatakan Li Changmin sebagai tangan Tuhan. Pria ajaib yang bisa memainkan lasan dengan sangat sempurna. Aku tahu. Jangan khawatir, aku sangat menghormatimu dan mengagumi kemampuanmu. Aku tidak tahu bagaimana kamu mencapai prestasi seperti itu, tapi aku menghargai dan mengagumi bakat alamimu. Christina sangat emosional dan otentik. Meskipun dia telah mempelajari budaya Daxia selama bertahun-tahun, dia masih berbicara bahasa Daxia relatif mudah. Tetapi dia masih bisa mempelajari beberapa idiom. Ini memberi orang perasaan bahwa dia adalah master Daxia.
Orang asing yang sangat akrab dengan budaya dan adat Daxia. Terima kasih. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Long, saya pikir kita bisa melakukan pertukaran yang mendalam, dalam hal seni. Melihat Long Zaitian hendak pergi, Christina mengejarnya lagi. Menurut saya, ini hanya minat saya. Saya belum mempelajari seni ini secara mendalam, jadi bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan Anda? Saya tidak bisa berkomunikasi. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia tersenyum kecut. Christina terdiam beberapa saat setelah mendengar kata-kata itu. Tapi, Tuan Long, kurasa kita harus berteman, kan? Ketika Christina mendengar ini, dia mengubah topik pembicaraan dan melanjutkan. Temanku, tentu saja kamu bisa. Menurutku Miss Christina bukan tipe orang yang berbahaya. Kamu hanya orang yang sangat mengejar seni. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Itu bagus, berikan aku pena dan kertas, cepatlah. Christina berkata dengan sedikit bersemangat, memberi isyarat kepada rombongannya, dan segera, rombongan itu menemukan pulpen dan buku catatan. Tuan Long, tolong tinggalkan informasi kontak Anda, apakah tidak apa-apa? Tanya Christina. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia mengangguk. Menulis nama dan informasi kontaknya di buku catatan, dan mengembalikannya ke Christina. Terima kasih banyak. Christina heboh banget, ekspresinya kayak fans yang dapat tanda tangan idol. Melihat ini, semua orang sangat terkejut, apakah ini masih master piano Christina? Mengapa ini lebih seperti penggemar Long Zaitian yang mati otak? Mata yang memandang Long Zaitian semuanya bersinar. Sama-sama, Long Zaitian berkata ringan. Tuan Long, jika ada kesempatan, saya harus berkunjung. Saya berharap dapat bertemu dengan Anda lagi di tanah suci musik lain kali. Sekarang, saya tidak akan mengganggu pesta Tuan Long. Christina memandang Long Zaitian dengan ekspresi kagum, membungkuk dalam-dalam, lalu pergi, dan dengan rombongannya, dia meninggalkan kerumunan. Nona Christina, apakah dia benar-benar sekuat itu? Usai berjalan pergi, rombongan Christina bertanya. Ada puisi di Daxia, apa namanya mendengar bahasa pipa raja malam ini, seperti mendengarkan musik peri, dan telinga untuk sementara jernih. Sekarang saya merasa seperti ini, dan itu sama dengan perasaan yang digambarkan dalam puisi itu. Christina cukup emosional. Sangat kuat, apakah pencapaian artistik Tuan Long ini masih lebih tinggi dari Master Christina? Pengikut juga sangat terkejut dan otentik ketika mendengar kata-kata itu. Jangan bicara omong kosong, bagaimana pencapaian artistik saya bisa lebih tinggi dari Tuan Long? Membandingkan saya dengan Tuan Long hanyalah penghujatan terhadap Tuan Long. Mendengar kata-kata ini, Christina menghentikan langkahnya, menatap para pengikut di sekitarnya, dan berkata dengan nada yang sangat tegas. Ya, aku salah. Mendengar kata-kata itu, rombongan juga sangat khawatir dan otentik. Dia tidak pernah membayangkan bahwa artis terkenal di dunia ini akan mencela diri sendiri di depan Tuan Long. Hati-hati saat berbicara di masa depan. Pencapaian artistik Tuan Long berada di luar jangkauan orang biasa seperti kita. Mungkin, beberapa orang terlahir dengan bakat alami, secara unik diberkahi dengan bakat luar biasa yang tidak dapat dicapai. Christina berkata dengan sangat serius. Aku ingat, Nona mengajariku dengan baik. Rombongan juga sangat memprihatinkan dan autentik. Setelah mengajar rombongan, Christina berbalik dan pergi. Ketika Long Zaitian turun dari panggung, dia kembali ke sisi Gu Qinglian. Pada saat ini, mata Gu Qinglian merah karena menangis. Ketika dia melihat Long Zaitian berjalan mendekat, dia dengan cepat menghapus jejak air matanya. Mencoba membuat dirinya sendiri tampil sebaik mungkin, lebih normal. Tetapi ketika Long Zaitian datang ke sisinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk dan menyandarkan kepalanya di dada Long Zaitian. Kenapa kamu? Sebelum Long Zaitian selesai berbicara, Gu Qinglian menamparkan dadanya. Selain itu kamu harus tidur di lantai malam ini. Gu Qing memberi Long Zaitian tatapan putih, dan berkata dengan galak. Dia tahu bahwa Long Zaitian akan menggodanya sehingga dia suka menangis lagi. Bajingan ini benar-benar buruk. Wow, lupakan saja, Bu, aku diberi makan makanan anjing lagi. Chuanxing di samping sudah menangis, dan bau asam cinta sudah membuatnya tidak bisa bernapas. Cukup, kamu juga pemain sandiwara yang bagus, bisakah kamu menghentikan begitu banyak drama? Gu Qing memberi Chuanxing tatapan putih, dan berkata dengan marah. Pada saat ini, semua orang kembali ke kotak satu demi satu. Hanya Zhao Taiheng yang berdiri di luar dengan linglung, dan dia berdiri di sana tampak konyol dan gila. Dia mulai meragukan kehidupan, mungkinkah dia benar-benar kalah dengan Long Zaitian? Dia berdiri di sana, bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan ini berulang kali dalam benaknya. Dengan celepuk kakinya tiba-tiba kehilangan penyangga, dan dia duduk di tanah lumpuh, tampak hancur. Penampilan itu terlihat sangat sunyi. Kakak Zhao, kamu harus kuat. Orang memiliki kekuatan dan kelemahan. Dalam aspek lain, kamu tidak lebih buruk dari Long Zaitian itu. Saat ini, Yang Li datang dan ingin membantu Zhao Taiheng. Jelas, jantung Zhao Taiheng terpukul, dan Long Zaitian memukulnya terlalu keras. Bab 677.
Apakah orang memiliki kekuatan dan kelemahan? Namun, dia berlatih piano sejak dia masih kecil. Dia berpikir bahwa prestasinya di piano adalah keahliannya, dan Long Zaitian hanya sia-sia, bagaimana dia bisa sebaik dirinya sendiri di piano. Namun, fakta membuatnya tercengang. Dibandingkan denganku, kamu akan merasa rendah diri. Pada saat itulah Long Zaitian melewati Zhao Taiheng dengan nada tenang dan otentik. Meskipun semua orang merasa sangat arogan dengan kata-kata seperti itu, tidak dapat disangkal bahwa pencapaian piano Long Zaitian jelas jauh lebih tinggi daripada Zhao Taiheng. Bahkan Christina merasa rendah diri. Long Zaitian, kamu. Kilatan kemarahan melintas di mata Zhao Taiheng, dan dia ingin mengatakan sesuatu untuk sementara waktu, tetapi dia langsung marah. Tidak apa-apa, ayo pergi dulu, kamu bersenang-senang. Ngomong-ngomong, jangan lupa apa yang aku katakan, baca lebih lanjut, baca baik, baca baik, baca baik. Long Zaitian berkata dengan tenang lagi, saat ini, Gu Qinglian juga datang, memegang lengan Long Zaitian dengan penuh kasih sayang. Melihat pemandangan ini, Zhao Taiheng tiba-tiba merasa sedikit pusing, dan ada banyak gambar hantu yang menggantung di depan matanya. Tiba-tiba, tubuhnya bersandar, dan seluruh orang jatuh ke belakang. Kakak Zhao, kamu baik-baik saja. Yang Li di samping buru-buru mendukung Zhao Taiheng. Melihat Zhao Taiheng hampir pingsan, dia dengan cepat mengulurkan tangannya untuk mencubitnya. Memainkan kin dan berdiskusi satu sama lain awalnya untuk hiburan. Malam ini, Brother Zhao bermain dengan sangat marah, sungguh mengagumkan. Melihat adegan ini, Long Zaitian mau tidak mau bercanda, menggelengkan kepalanya, dan berjalan keluar bersama Gu Qinglian. Awalnya, ada program lain untuk reuni kelas malam ini, tetapi Gu Qinglian dan Long Zaitian tidak berencana untuk berpartisipasi. Gu Qinglian tidak suka nongkrong di malam hari dan bersenang-senang di luar. Meskipun Chu Wanxing suka ikut bersenang-senang, dia tidak memilih untuk tinggal. Nyatanya, dia dan Zhao Taiheng dan Su Xin sama sekali tidak baik, jadi tidak ada artinya baginya untuk tetap tinggal. Setelah Yang Li mencubit Zhao Taiheng akhirnya sadar kembali dari koma, dan akhirnya dibantu ke kamar kecil yang kosong. Kakak Zhao, apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Yang Li bertanya, di sampingnya ada Su Xin dan Cui Xiaoyu, dan tidak ada orang lain di ruangan itu. Zhao Taiheng benar-benar terjaga, tetapi dia masih terengah-engah, tangannya terkepal erat, dan matanya penuh kebencian. Aku harus membunuh sampah ini. Zhao Taiheng menggertakkan giginya. Saudara Zhao, kamu sangat marah sehingga kamu menyakiti dirimu sendiri. Mengapa kamu melakukan ini? Dia adalah penjaga keamanan grup Longteng, dan kamu akan bekerja di grup Longteng mulai sekarang. Kamu juga akan menjadi wakil direktur dari Departemen Proyek Grup Longteng, tidak bisakah kamu menangani sampah itu? Yang Li mengungkapkan kebaikannya dan menghiburnya. Kamu benar. Mata Zhao Taiheng pulih sedikit, tetapi dia masih menggertakkan giginya dan berkata, terlihat seberapa dalam kebenciannya pada Long Zaitian. Yang Li dan aku juga setuju sebelumnya bahwa kami akan menyerang perempuan jalang itu. Tetapi perempuan jalang itu tetap berada di sisi sampah itu sepanjang waktu, dan kami tidak memiliki kesempatan untuk menyerang sama sekali. Su Xin sedikit tertekan dan otentik. Dia juga tidak menyangka akan terjadi begitu banyak hal dalam reuni kelas ini, sehingga hal-hal yang semula mereka rencanakan tidak dapat terlaksana sama sekali. Rencana apa yang sudah kamu siapkan? Zhao Taiheng bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Mendengar ini, Su Xin memiliki wajah yang menyeramkan, dan berjalan menuju Zhao Taiheng, mengobrak-abrik tas, dan menemukan paket berisi barang-barang yang dikemas dengan baik. Yang terlihat seperti bubuk obat atau semacamnya. Apa ini? Tanya Zhao Taiheng. Benda ini, selama seorang wanita memakannya, dia akan benar-benar kehilangan akal sehatnya, dan kemudian kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Hanya kali ini, kami tidak menemukan kesempatan. Kata Su Xin dengan wajah menyeramkan. Ini, aku khawatir itu tidak terlalu bagus. Zhao Taiheng sedikit malu ketika mendengar ini. Apa yang salah dengan ini, pemimpin regu Zhao, apakah kamu pernah mendengar pepatah? Jika kamu tidak bisa mendapatkan sesuatu, kamu lebih baik menghancurkannya. Bukankah kamu sangat menyukai Gu Qinglian? Dia adalah istri orang lain sekarang, dan sekarang dia berulang kali mempermalukanmu, bisakah kamu menahan ini? Dia milik orang lain sekarang, kamu dan dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali dalam hidup ini. Bolehkah aku bertanya, apakah kamu bersedia? Su Xin berkata dengan tenang saat mendengar ini. Pemimpin pasukan Zhao, saya pikir Xiao Xin benar. Bukankah wanita itu memiliki karakter yang kuat? Jika Anda dapat mengotori tubuhnya, Anda dapat menyimpannya selamanya, atau dia akan memilih untuk mati. Jika Anda dapat mengambil beberapa gambar dari proses tersebut, pertahankan, mungkin dia akan selalu berada di bawah kendali Anda dan atas belas kasihan Anda. Salah satu dari dua hasil ini lebih baik daripada Anda tidak melakukan apa-apa. Malam ini, hanya saja kita tidak memiliki kesempatan untuk bergerak. Cui Xiaoyu berbicara, dan pada akhirnya, dia melirik Yang Li. Jika Anda bersungguh-sungguh, ini adalah kejahatan untuk melakukannya. Zhao Taiheng bertanya, mengerutkan kening. Kejahatan. Selama kamu tidak mengetahuinya, siapa yang tahu bahwa kamu telah melakukan kejahatan?
Kamu menemukan kesempatan untuk menyendiri, memasukkan benda ini ke dalam minumannya. Kemudian kamu dapat memenuhi keinginanmu selama bertahun-tahun. Susin mencibir, meraih tangan Zhao Taiheng, dan memasukkan bungkusan itu ke tangan Zhao Taiheng. Masalah ini, mengapa kamu tidak melakukannya dan ingin aku melakukannya? Zhao Taiheng bertanya dengan panik. Hanya kamu yang bisa dekat dengannya. Bukannya kamu tidak tahu bagaimana hubunganku dengannya? Kata Susin dengan isyarat. Yang Li di samping telah diam selama ini, dia belum menemukan kesempatan malam ini, jika tidak, dialah yang mengambil keuntungan. Dia sudah mengambil keputusan sebelum dia datang, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa menemukan kesempatan untuk bergerak. Dia sedang dalam suasana hati yang rumit saat ini. Oke, pemimpin Regu Zhao harus diam sendiri, ayo kita semua keluar. Susin melanjutkan, dan saat dia berbicara, dia mengedipkan mata pada Yang Li dan Cui Xiaoyu, memberi isyarat agar mereka pergi. Setelah mengatakan itu, mereka pergi, dan Zhao Taiheng ditinggalkan sendirian di kamar kecil. Zhao Taiheng melihat tas obat di tangannya, dan tertegun sejenak, dengan emosi yang rumit, berjuang untuk memikirkan sesuatu. Pada akhirnya, dia meremas tas obat dengan kuat di tangannya, seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Keluar dari Time Block C, Long Zaitian, Gu Qinglian dan Chu Wanxing kembali ke mobil. Ho ho, benar-benar tidak ada artinya, sekelompok penipu, orang-orang seperti mereka, tidak ada topik sama sekali. Setelah keluar, Chu Wanxing merasa udara di luar jauh lebih santai daripada udara di dalam. Itu tidak menarik, kamu masih menyeretku ke sini. Mendengar ini, Gu Qinglian menatap kosong pada Chu Wanxing, dan berkata dengan marah. Bab 678. Aku tidak tahu itu sangat membosankan sebelumnya. Siapa yang membuatmu begitu berpengaruh? Begitu kamu datang, semua hewan itu mengincar saudara ipar seperti darah ayam. Chu Wanxing balas, mendengarkan kata-kata ini, Long Zaitian tersenyum kecut dan tetap diam. Dia menyalakan mobil dan menuju ke kediaman Chu Wanxing. Sebenarnya, aku baru saja mencium bau khusus dari Yang Li dan Susin, tetapi untuk sementara, aku tidak tahu apa bau khusus ini. Long Zaitian berhenti, lalu berkata. Ketika dia pergi, dia sengaja berada di sisi Zhao Taiheng untuk sementara waktu karena dia mencium bau yang spesial ini. Dia berbeda dari orang biasa, persepsi, penciuman, perasaan, dan pendengarannya berbeda dari orang biasa. Dia jauh lebih kuat dari orang biasa. Bau? Apa maksudmu? Mendengar ini, Gu Qinglian sedikit mengernyit dan bertanya. Seharusnya baunya seperti obat. Long Zaitian mengemudikan mobil, lalu berkata. Bau obat. Chu Wanxing berkedip, masih tidak yakin apa maksud Long Zaitian. Kalau aku tidak salah, ini harus menjadi obat yang bisa membuat wanita kehilangan akal setelah meminumnya. Long Zaitian melanjutkan lagi. Obat yang membuat wanita kehilangan akal sehatnya. Chu Wanxing sepertinya mengerti sedikit. Ketika Gu Qinglian mendengar ini, ekspresinya bergetar, dan perasaan takut muncul di hatinya. Kakak ipar, maksudmu Susin dan Yang Li, siapa yang akan kamu serang? Chu Wanxing berkata tiba-tiba, ketika berbicara tentang seseorang, matanya tertuju pada Gu Qinglian. Jika ada yang memiliki celah terbesar dengan Susin, itu adalah Gu Qinglian. Jadi, siapa yang paling mungkin diserang Susin? Yang paling mungkin tidak diragukan lagi adalah Gu Qinglian. Jika tidak, Long Zaitian mengaitkan sudut mulutnya, lalu berkata dengan dingin. Sampah, saat itu, dia sudah melakukan itu pada Gu Xiaolian. Gu Xiaolian lolos dari bencana saat itu, dan sekarang dia ingin melakukannya lagi. Ketika Chu Wanxing mendengar kata-kata itu, dia langsung dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Ekspresi Gu Qinglian terdiam, alisnya sedikit mengernyit, seolah sedang memikirkan sesuatu. Karena mereka memiliki ide seperti itu, mereka pasti akan mencari peluang untuk menyerang. Oleh karena itu, ketika kamu bergaul dengan mereka akhir-akhir ini, berhati-hatilah. Kamu bahkan dapat mengabaikannya. Jika mereka mengajakmu berkencan, Qinglian, kamu harus melakukannya bicara padaku, katakan. Nada suara Long Zaitian dingin dan asli. Bagaimana jika mereka mengajakku kencan? Chu Wanxing bertanya dengan bodoh. Kalau begitu, waspadalah. Saat Long Zaitian mengatakan kata-kata itu adalah Tao. Brengsek, ipar, jangan bawa barang seperti itu, bagaimana jika mereka menyerangku? Apakah kamu tega melihatku menderita dari tangan kejam mereka? Kata Chu Wanxing dengan air mata mengalir di wajahnya. Secara umum, mereka tidak menargetkanmu. Mereka menargetkan Qinglian. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Wah, oke, kata Chu Wanxing dengan air mata mengalir di wajahnya. Oke, ini dia. Pada saat itulah Long Zaitian berhenti di gerbang komunitas tempat tinggal Chu Wanxing, dan berkata kepada Chu Wanxing. Kalau begitu kita akan bertemu dalam 2 hari. Chu Wanxing keluar dari mobil, dan berkata kepada Gu Qinglian dan Long Zaitian. Setelah menurunkan Chu Wanxing, Long Zaitian menyalakan mobil dan pulang. Ketika mereka sampai di rumah, sudah lewat jam 10, dan Long Xiaoxi sudah tidur. Anak-anak biasanya tidur lebih awal, jika lebih lambat, mereka tidur jam 10, dan jika lebih awal, mereka tidur jam 9.
Setelah kembali, Long Zaitian pergi ke Long Xiaoxi untuk melihat Long Xiaoxi, dan menemukan bahwa gadis kecil itu sedang tidur nyenyak, jadi dia kembali ke kamarnya dengan tenang. Setelah dia selesai mandi, sudah jam 11. Saat ini, Gu Qinglian sudah duduk di tempat tidur. Datanglah kemari. Melihat Long Zaitian keluar dari kamar mandi, Gu Qinglian mengulurkan tangannya dan berkata pada Long Zaitian. Apa yang sedang kamu lakukan? Long Zaitian hanya bertanya dengan acuh tak acuh, meskipun dia mengatakannya, dia tetap berjalan dan duduk di samping Gu Qinglian. Setelah Long Zaitian duduk di sampingnya, Gu Qinglian merangkul lengan Long Zaitian dan menyandarkan kepalanya di bahu Long Zaitian. Denganmu di sini, aku tidak takut sama sekali. Gu Qinglian berkata dengan lembut. Apa yang perlu ditakutkan? Jangan khawatir, badut yang menyinggung perasaanku tidak akan berakhir dengan baik. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia membelai rambut indah Gu Qinglian dan berkata sambil tersenyum. Yah, aku percaya padamu. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia hanya menjawab. Besok adalah hari ketika ayah keluar dari rumah sakit. Ayo jemput mereka besok. Long Zaitian tiba-tiba memikirkan sesuatu, jadi dia mengasihani Gu Qing. Baiklah. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia menjawab. Setelah hari yang sibuk, Long Zaitian segera tertidur dengan nyenyak. Keesokan harinya, setelah sarapan, Long Zaitian dan Gu Qinglian membawa Long Xiaoxi dan Long Yuner ke rumah sakit Long He. Karena kursi di dalam mobil terbatas, Long Zaitian dengan bijaksana menarik Qin Xiaomeng. Qin Xiaomeng masih memiliki banyak kebencian karena bangun pagi-pagi. Tetapi setelah Long Zaitian makan lengkap di rumah, kebencian di hatinya pada dasarnya dinetralkan, dan dia pergi ke rumah sakit bersama Long Zaitian. Saat itu sekitar jam 10 ketika kami tiba di rumah sakit. Ayah ibu, Long Zaitian masuk ke bangsal lebih dulu, dan berteriak lebih dulu. Kek, halo nenek. Teriak Long Xiaoxi. Oke, kamu juga. Li Ping sudah tersenyum saat melihat Long Xiaoxi, dia sangat menyukai cucu kecilnya. Mengapa kamu datang ke sini sepagi ini? Ini baru jam 10. Li Ping berkata lagi. Kalian semua ada di sini. Sebenarnya tidak perlu terlalu merepotkan. Wanita tua itu dan aku bisa kembali sendiri. Aku sudah bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan. Melihat semua orang, Long Defu berkata dengan gembira bahwa dia pulih dengan sangat baik dan bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan. Ini membuatnya sedikit gembira, dia telah berbaring di tempat tidur selama 3 tahun, dan dia tidak punya harapan untuk bangun dari tempat tidur dan berjalan. Dia sedikit bersemangat untuk bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan saat ini. Ayah benar-benar bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan sekarang. Melihat Long Defu yang sedang duduk di tempat tidur, Long Zaitian bertanya. Ya, saya bisa. Akan saya tunjukkan. Saya baru saja turun 3 langkah dengan wanita tua itu. Meskipun saya tidak bisa berjalan sangat cepat, setidaknya saya bisa berjalan. Long Defu sangat yakin dan otentik. Senang bisa berjalan. Saya yakin setelah beberapa waktu, saya akan bisa kembali normal sepenuhnya. Saat Long Zaitian mendengar kata-kata itu adalah Tao. Itu pasti. Ini semua berkat Dr. Bailey itu. Jika bukan karena dia, kakiku tidak akan berguna. Aku harus berterima kasih padanya ketika aku memiliki kesempatan di masa depan. Long Defu berkata dengan sangat berterima kasih. Mari kita bicarakan ini nanti. Long Zaitian berkata dengan tenang. Ngomong-ngomong, bocah kecil, Chen Xiangtian itu, Direktur Chen baru saja datang ke sini. Lalu dia pergi lagi, mengatakan bahwa dia akan datang lagi ketika kamu datang. Li Ping teringat sesuatu, jadi dia berkata pada Long Zaitian. Bab 679. Hah? Apa yang dia lakukan di sini? Long Zaitian bertanya. Anak itu juga keluar dari rumah sakit hari ini. Dia datang ke sini untuk menjemput anak itu dan meninggalkan rumah sakit. Direktur Chen juga orang penting, dan dia sangat baik. Dia benar-benar orang yang baik. Anak itu beruntung, jika tidak, bagaimana dia akan hidup di masa depan? Li Ping terus menjelaskan. Ibu dan ayah, kamu tunggu di sini. King Lian dan aku akan menjalani prosedur pemulangan untukmu, lalu kita akan pulang bersama. Ayah keluar dari rumah sakit hari ini, dan keluarga kita makan enak. Long Zaitian berkata pada Li Ping dan Long Defu. Oke, sibuklah. Ketika Li Ping mendengar ini, dia setuju. Segera, Long Zaitian pergi bersama Gu Qinglian. Ayo pergi dan lihat anak itu dulu. Chen Xiangtian mencariku, mungkin ada yang salah. Sekarang, dia harus bersama anak itu. Setelah meninggalkan pintu, Long Zaitian berkata dengan sedih kepada Gu Qing. Baiklah. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia hanya menjawab. Ketika Long Zaitian dan Gu Qinglian datang ke bangsal Song Yating, Chen Xiangtian baru saja keluar dari bangsal. Tuan Long, Nona Gu, Chen Xiangtian menyapa. Kamu datang ke sini sepagi ini, apa yang bisa kamu lakukan denganku? Long Zaitian bertanya langsung ke intinya. Bukan apa-apa, tapi aku dengar kamu akan menjemput anak itu untuk makan malam hari ini, jadi aku berencana untuk mencari tahu tentang situasinya denganmu. Di pihakku, aku berencana untuk pergi ke sana bersamanya dan mengatur tempat tinggalnya. Chen Xiangtian berbicara terus terang.
Pergi saja ke Gunung Yunlan bersama kami, dan kita akan makan bersama nanti. Long Zaitian berkata dengan tenang saat mendengar kata-kata itu. Baiklah, aku akan pergi dengan anak itu dan membantunya mengatur akomodasi. Setelah Chen Xiangtian merenung sejenak, katanya. Kalau begitu sudah diputuskan, aku akan masuk dan berbicara dengannya. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan berkata dengan ringan. Oke, aku akan membantunya menjalani prosedur pelepasan terlebih dahulu. Kata Chen Xiangtian, setelah selesai berbicara, mereka berpisah. Setelah Chen Xiangtian pergi, Long Zaitian memasuki bangsal. Paman Long, saudari King Lian. Melihat Long Zaitian dan Gu Qinglian masuk, Song Yating berteriak. Saat ini, dia sudah mengganti gaun rumah sakitnya, dan dia mengenakan pakaian biasa, yang terlihat agak polos. Nah, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah ada rasa tidak nyaman di tubuhmu? Long Zaitian bertanya. Tubuh pulih dengan sangat baik. Paman yang membantu saya dengan operasi datang beberapa kali. Saya keluar dari rumah sakit dan dia menyetujuinya. Saya merasa bahwa saya hampir sepenuhnya pulih sekarang. Saya merasa keterampilan medis paman sangat baik. Dia menggunakannya untukku. Beberapa obat, dan lukaku sembuh lebih cepat. Sambil mengemasi barang-barangnya, Song Yating dengan sabar menjelaskan kepada Long Zaitian. Long Zaitian juga sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Meskipun karakter Bai Li Wuqiu tidak terlalu bagus, keterampilan medisnya cukup bagus. Setidaknya di Daxia, pada dasarnya tidak ada dokter yang lebih baik darinya. Pulihkan saja dengan baik, Long Zaitian berkata dengan lega. Paman Long bermaksud mengeluarkanmu dari rumah sakit dan mengundangmu ke rumah kami untuk makan besar. Gu Qinglian juga tersenyum. Terima kasih Paman Long, terima kasih saudari Qinglian. Song Yating menjawab, jelas, kondisi mentalnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekarang dia berbicara kepada orang-orang dengan senyuman di wajahnya, tidak mati seperti sebelumnya. Saat itu, Chen Xiangtian juga akan pergi ke sana bersama. Direktur Chen dan saya adalah teman yang sangat baik. Kami akan sering mengunjungi Anda ketika kami punya waktu di masa depan. Long Zaitian mengangguk, lalu berkata, ya, terima kasih, Paman Long. Song Yating merapikan pakaiannya, menjawab, tiba-tiba matanya memerah, air mata memenuhi matanya. Dia memunggungi Long Zaitian dan Gu Qinglian, dan menyeka matanya dengan tangannya. Apa yang terjadi di sini? Gu Qinglian juga memperhatikan gerakan halus Song Yating, jadi dia berjalan mendekat, merangkul bahunya, dan bertanya. Paman Long, saudari Qinglian, kamu telah memperlakukanku dengan sangat baik, aku bahkan tidak tahu bagaimana membalasmu. Song Yating menyeka air mata dari sudut matanya, merasa sedikit terharu. Kamu benar. Kamu tidak perlu membayarnya. Ini bukan masalah besar. Kami hanya melakukan apa yang kami bisa. Gu Qinglian membelai kepalanya, hanya tersenyum. Jika Anda mengatakan harus membayar, itu bukan tidak mungkin. Ada dua cara untuk membayar. Satu menjadi orang biasa dan hidup bahagia. Yang lain adalah hidup keras dan menjadi orang yang berkontribusi pada masyarakat dan negara. Meskipun beberapa orang di dunia ini tidak layak untuk pengabdian kita, kita masih perlu mengabdi kepada sebagian besar dari mereka. Orang tua Anda, serta kakek Anda, memilih jalan hidup kedua. Saat Long Zaitian mengatakan kata-kata itu adalah Tao. Terima kasih, Paman Long, saya mengerti apa yang harus saya lakukan, dan saya pasti akan menjalani kehidupan yang baik. Song Yating menenangkan emosinya, lalu berkata dengan sangat tegas. Itu bagus. Jika Anda membutuhkan sesuatu dalam hidup, beritahu kami, dan kami akan membantu sebanyak yang kami bisa. Long Zaitian melanjutkan lagi. Terima kasih, Paman Long. Song Yating mengatakan yang paling banyak adalah terima kasih. Baiklah, aku akan turun dan menjalani prosedur pelepasan untuk ibuku. Long Zaitian adalah Tao lagi. Yah, kamu pergi, aku bisa membersihkannya sendiri. Song Yating berkata, kondisi mentalnya tidak buruk, sepertinya pemulihan tubuhnya atau kondisi mentalnya tidak buruk. Dia memang telah menemukan harapan hidup. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dan meninggalkan bangsal bersama Gu Qinglian. Sebenarnya, aku tidak pernah mengerti mengapa kamu begitu mengasuh anak ini. Setelah meninggalkan bangsal, Gu Qinglian sedikit bingung. 5 tahun lalu, perbatasan selatan masih di tengah perang. Perang puluhan tahun telah melecehkan kota-kota di selatan provinsi Jiangnan. Banyak anak muda yang bersemangat telah bergabung di garis depan. Beberapa dari mereka adalah ayah dari anak-anak mereka, beberapa adalah suami dari istri mereka. Orang tua Song Yating seperti ini, begitu pula ayah gadis kecil Pang. Mereka tidak akan pernah hidup kembali, dan hanya ini yang bisa lakukan untuk saudara seperjuangan. Long Zaitian cukup emosional ketika mengatakan kata-kata itu. Saudara seperjuangan. Gu Qinglian sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Long Zaitian mengatakan bahwa dia juga lahir di ketentaraan, tetapi dia tidak pernah mengatakan apa gelar dan posisinya. Tetapi melihat bekas luka di tubuh Long Zaitian, hati Gu Qinglian memahami bahwa suaminya tidak sederhana. Luka-luka di tubuhnya, jika jatuh pada orang lain, mungkin akan cukup untuk membunuhnya 8 kali dari 10 kali. Meskipun saya telah melalui hal-hal itu, saya mengerti apa yang Anda lakukan, dan saya pikir Anda melakukan hal yang benar.
Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, begitulah caranya. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia menjawab sambil tersenyum. Bab 680. Setelah keduanya meninggalkan bangsal Song Yating, mereka turun untuk membantu Long Defu menyelesaikan prosedur pelepasan. Karena hubungan khusus antara Long Zaitian dan Qin Xiaomeng, dia menjalani prosedur pelepasan dengan sangat cepat. Dia menyelesaikan prosedur pelepasan dalam waktu kurang dari setengah jam. Setelah menyelesaikan prosedur pelepasan, Long Zaitian membawa Long Defu turun dari lantai atas. Meskipun Long Defu sekarang dapat berjalan di tanah, dia masih belum fleksibel ketika dia berjalan. Dia masih membutuhkan seseorang untuk mendukungnya lebih atau kurang, dan dia tidak bisa berjalan terlalu cepat. Setelah turun, Long Zaitian mengatur Long Defu dan Li Ping di mobilnya sendiri, sementara Long Yuner, Gu Qinglian dan Long Xiaoxi naik mobil Qin Xiaomeng. Hei, paman aneh, kata ayahku, aku akan makan besar di rumahmu siang hari ini, jadi aku akan menyapamu terlebih dahulu. Qin Xiaomeng berbicara dengan Long Zaitian melalui jendela mobil. Tidak masalah. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia langsung setuju. Mendengar jawaban Long Zaitian, Qin Xiaomeng pergi lebih dulu, dan Long Zaitian mengikuti. Meskipun Qin Xiaomeng berangkat lebih dulu, sebenarnya mobil Long Zaitian dan Chen Xiangtian tiba di villa puncak bukit lebih dulu. Karena Qin Xiaomeng dan Gu Qinglian pergi ke pasar sayur di tengah jalan. Setelah Long Zaitian memarkir mobil di depan villa, dia membantu Long Defu turun. Ketika Long Defu dan Li Ping melihat villa megah di depan mereka, mereka berdua tercengang. Ya Tuhan, apakah ini benar-benar tempat tinggalmu? Long Defu terasa sedikit otentik. Aku mendengar Yuner berkata bahwa kamu tinggal di villa sebelumnya. Aku tidak menyangka akan menjadi villa seperti itu. Villa ini sangat besar, berapa harganya? Li Ping mendukung Long Defu, juga sangat emosional. Tidak mahal, itu adalah hadiah dari orang lain. Long Zaitian berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Saat ini, mobil Chen Xiangtian juga berhenti di depan pintu, dan dia membawa Song Yating keluar dari mobil. Tidak mahal, biarpun hadiah dari orang lain, pasti ada harganya kan? Untuk villa sebesar itu butuh beberapa juta, puluhan juta kan? Li Ping masih luar biasa asli, dia tidak peduli siapa yang memberikannya sekarang, dia hanya ingin tahu berapa harga villa sebesar itu. Kakak, villa ini lebih dari beberapa ratus puluhan juta. Real estate ini adalah real estate termahal di kota Linjiang. Harga terendah dari satu villa adalah 60 juta, dan itu bukan sesuatu yang dapat Anda beli dengan uang. Pada saat ini, Chen Xiangtian tidak bisa membantu tetapi berbicara. Mahal sekali, 60 juta begitu mahal. Ketika Li Ping mendengar ini, dia benar-benar ketakutan. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? 60 juta. Long Defu juga sangat bingung. Aku mengatakan semuanya, itu diberikan oleh orang lain. Real estate ini milik keluarga gadis Qin Xiaomeng itu. Dia memberiku 2 villa seperti itu. Aku tidak mengeluarkan uang sama sekali. Long Zaitian tidak punya pilihan selain menjawab. Apakah dari rumah gadis kecil itu? 2 lagi. Rumah yang begitu mahal, kamu bisa memberikannya jika kamu mau. Jika seseorang berani memberikannya, kamu berani mengambilnya. Li Ping merasa sangat luar biasa. Ngomong-ngomong, ibu dan ayah, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Masuk dan lihatlah. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian berkata, dan berkata. Dia berjalan ke gerbang villa dan membuka kunci elektronik gerbang dengan sidik jarinya. Zaitian kamu kembali. Pada saat itulah Gu Yunsan keluar dari dalam. Karena Gu Yunsan secara khusus disuruh tinggal di rumah dan berkumpul dengan keluarga hari ini, Gu Yunsan tidak keluar untuk menjalankan taksi. Ayah, Bu, ini ayah King Lian, Gu Yunsan. Long Zaitian diperkenalkan. Jadi itu mertuaku, halo menantuku, anak-anak sudah lama menikah, dan kami baru pertama kali bertemu. Li Ping berkata dengan senyum di wajahnya. Long Defu mengangguk ke Gu Yunsan ketika dia mendengar kata-kata itu. Ayah, ini ayahku, dan ibuku. Long Zaitian memperkenalkan Gu Yunsan lagi. Halo, kalian semua, masuk. Gu Yunsan juga tertawa dan berkata, untuk membantu, dia mengambil beberapa barang Long dari derek dan memindahkannya ke dalam rumah. Dengan perbedaan waktu lebih dari 10 menit, mobil Qin Xiaomeng juga muncul di gerbang villa. Setelah seluruh keluarga masuk, Long Yuner pergi ke tempat Long Defu dan Li Ping mengatur untuk tinggal. Sementara Gu Yunsan, Long Defu, Chen Xiangtian dan Li Ping mengobrol di ruang tamu. Di antara mereka kecuali Chen Xiangtian, usianya hampir sama, dan ada banyak topik untuk dibicarakan. Awalnya, Li Ping berencana untuk membantu Long Zaitian, namun pada akhirnya, Long Zaitian mengusirnya dari dapur. Adapun Song Yating dan Qin Xiaomeng, mereka pergi ke kamar Long Xiaoxi. Meskipun Long Xiaoxi, Song Yating, dan Qin Xiaomeng berada dalam kelompok usia yang berbeda, mereka memiliki banyak hal untuk dibicarakan. Usia psikologis Song Yating relatif matang, Long Xiaoxi terlalu masuk akal untuk menyamai usianya, dan Qin Xiaomeng agak tidak dewasa, jadi ketiganya berkumpul seperti petir. Setelah Qin Yuanlin tiba, Qin Yuanlin juga bergabung dengan grup obrolan paruh baya dan lanjut usia Gu Yunsan.
Long Zaitian dan Gu Qinglian bekerja keras selama sekitar 1 jam, dan akhirnya sebuah meja berisi makanan mewah keluar. Ini adalah pertama kalinya keluarga mereka makan bersama, dan seluruh prosesnya menyenangkan. Keterampilan memasak Long Zaitian secara alami tidak bisa berkata-kata. Sejak Chen Xiangtian mencicipi keterampilan memasak Long Zaitian di Menara Linji yang terakhir kali, Chen Xiangtian sangat bahagia. Dia telah selalu ingin mencicipi keahlian kuliner Long Zaitian untuk kedua kalinya, dan kali ini, dia akhirnya mendapatkan keinginannya. Setelah makan, Long Zaitian mengirim Song Yating dan Chen Xiangtian pergi sendiri, dan membawa mereka ke pintu. Agar Song Yating tetap berhubungan dengannya, Long Zaitian juga memberikan ponsel kepada Song Yating. Tuan Long, saya tidak tahu apakah Anda bebas sekarang. Jika Anda bebas, ayo jalan-jalan. Long Zaitian keluar untuk mengirim Song Yating dan Chen Xiangtian pergi, dan Qin Yuanlin mengikutinya. Oke, kalau begitu ayo pergi. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia juga setuju. Dengan mengatakan itu, keduanya keluar. Tuan Long, saya sudah memulai proyek di sisi Xishan. Proyek Resor Xishan Group Longteng kami dan basis pelatihan perusahaan keamanan dimulai pada waktu yang sama. Untuk proyek ini, Grup Longteng kami menghabiskan 3,8 miliar di Xishan. Resor mungkin diperlukan waktu sekitar 1 tahun untuk menyelesaikan pembangunan pangkalan pelatihan. Pangkalan pelatihan direncanakan akan selesai dalam waktu setengah tahun. Qin Yuanlin berjalan, berbicara dengan fasih. Bagus sekali. Xishan menghabiskan 3,8 miliar, berapa banyak yang dihabiskan untuk pangkalan pelatihan? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia sedikit terkejut. Dia tidak berharap Qin Yuanlin bergerak begitu cepat, dan dia bahkan tidak membicarakannya dengan dirinya sendiri, dia sudah mulai bergerak di Xishan. Uang bukanlah hal utama. Nyatanya, yang benar-benar menghabiskan uang adalah proyek resor. Pangkalan pelatihan tidak memerlukan biaya banyak. Mengenai uang, Qin Yuanlin melambaikan tangannya dengan ekspresi acuh tak acuh. Namun, ada baiknya aku tahu berapa harganya. Long Zaitian bertanya dengan gigih. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.